ini perang suci untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Kang Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Halo sahabat Basasin, bertemu kembali di video materi kita. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kalian untuk mengenal karakteristik cerita novel sejarah melalui film. Sejak Senopati mengangkat Mas Jolang menjadi raja kedua Mataram dengan gelar Panembahan Hanyokrowati, Mataram memasuki prahara berkepanjangan. Daerah timur dan pesisir utara Pulau Jawa mulai memberontak, yang didukung para pangeran yang tak puas atas pengangkatan Mas Jolang menjadi penguasa Mataram. Untuk mengemban amanah pendiri Mataram dan menjaga warisan ilmu agama dari Kanjeng Sunan Kalijogo, Mas Jolang mengirimkan putranya ke sebuah tempat untuk dididik menjadi penerusnya. Sayangnya, putra tersebut bukanlah seorang putra mahkota. Maafkan Ibu Cah Bagus sudah mengganggu belajarmu. Boten Ibu, justru saya senang mendapat panggilan ini. Itu tandanya Ibu rindu dengan saya. Mataram memerlukan lebih banyak lagi pangeran-pangeran sing mumpuni kaya sliramu. Ibu sampun kuatos. Saya selalu menjaga amanah Ibu. Keadaan Mataram semakin tidak menentu. Perampok lan pengkhianat padha nyawiji melawan ramamu. Inji awit saking menika saya disembunyikan kepada Padepokan Jejeran. Jangan pernah kamu berpikir Romo lan Ibu mau membuangmu. Boten Ibu. Saya senang Ibu dan Romo mengirim saya ke sana. Saya sangat mencintai ilmu Ibu. Satu hari nanti saya ingin menjadi seorang ulama Ibu. Ning sliramu kuwi keturunane Senopati Satria. Sedanipun Sinuwun Hanyokrowati saged ndadosaken tintriming Mataram. Menawi mekaten langkung prayogi Pangeran Martopuro lajeng dipun jumenengaken nata. Terus pundi? Napa Martopuro pantes jumeneng nata? Lajeng kados pundi Mataram samangkenipun? Mangke rumiyin. Janji menika utang. Lan kados pundi kemawon. Pangandikanipun para sepuh kedah dipun estokaken. Apakah Angger siap menggantikan Suwargi Romo Dalem naik tahta? Saya tidak mengerti maksudnya. Cekak Aos, jawab singkat saja. Siap apa tidak? Menika sanes perkawis sagah menapa mboten sagah. Tetapi ini persoalan wahyu keprabon yang tidak jatuh kepada tangan saya. Ayo, Angger ikut Eyang. Lihat sendiri nanti.
Nun sewu, kenapa kita bertemu di sini? Nyadong tetuko dalem Gusti Ayu. Miturut pamanggih kawula soal penobatan Pangeran Martopuro sebaiknya dibicarakan secara rahasia. Pasti para pangeran sedang berupaya untuk menggagalkannya. Saya Gusti Ayu yang diberi wasiat untuk menobatkan Putra Dalem. Aku akan memberikan kalenggahan dulu kepada Eyang kalau anakku segera naik tahta. Menurut wasiat ini, memang Pangeran Martopuro yang akan naik tahta menggantikan Suwargi Panembahan. Tapi Gusti Ayu, ada satu hal yang harus saya tanyakan kepada Gusti Ayu. Wonten menapa? Gusti Ayu kenal orang itu pasti. Siapa dia? Dialah yang bertanggung jawab atas wafatnya Suwargi Panembahan. Apa hubungannya kakakku? Nyuwun pangapunten Gusti. Kula kepeksangaken. Anak basa kula dipun rangket. Kula nyuwun pangapunten. Jika Gusti Ayu mengakui perbuatan Gusti Ayu bersama Adinda tercinta, hukumannya akan lebih ringan. Kalian semua telah bersekongkol untuk menjatuhkan aku. Mohon akui saja Gusti Ayu. Mengapa Gusti Ayu sampai melakukan ini? Kalian semua tidak akan pernah merasakan perasaan perempuan yang direnggut kebebasannya hanya untuk melanggengkan kekuasaan laki-laki. Aku dijanjikan sebagai satu-satunya Ratu Mataram. Tapi rajamu menikah lagi. Hanya karena aku tidak bisa memberikan seorang anak lelaki sebagai pewaris tahta. Tapi di saat aku bisa, rajamu tetap tidak menunjukkan perubahan. Malah berupaya untuk mengingkari janjinya. Gusti Ayu mestinya bisa mengerti keadaan Pangeran Martopuro. Suwargi Panembahan tidak rela mengorbankan masa depan Mataram. Aku yang akan menjaganya. Aku ibune. Aku ibune. Terlambat Gusti Ayu. Sekarang Gusti Ayu harus mempertanggungjawabkan perbuatan Gusti Ayu. Pangapunten Gusti. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Gusti. Dirampungi wae. Sentiko. Apa sekarang Angger sudah punya jawaban?
Sun Panembahan Hanyokroati paring dawuh marang putra ingsun Raden Mas Rangsa supaya nglintir keprabon jumeneng nata kang sinebutan asma Susuhunan Agung Hanyokrokusuma lan ingsun uga ngersakake putraku sambut silaning akrami karo putrine Adipati Batang kang sak mengkone bakal jumeneng garwa pati kang sinebutan Kanjeng Ratu Kencana. Tahtaku adalah amanah Kanjeng Sunan Kalijogo untuk melindungi rakyat Jawa. Sejak runtuhnya Majapahit, adipati-adipati di timur, utara, dan barat yang tercerai-berai akan aku satukan di bawah panji-panji Mataram untuk melawan kekuatan para penjelajah dari Eropa yang menjarah secara kejam rempah-rempah dan sumber makanan rakyat lainnya. Perang ini bukan untuk ingsun. Ini perang suci. Untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Kang Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Nama Raden Saleh sebagai salah satu pelukis terbesar yang pernah dilahirkan di bumi Nusantara mungkin tidak setenar nama-nama pelukis legendaris Indonesia lain, semisal Basuki Abdullah atau Affandi. Masa hidup Raden Saleh yang terentang jauh pada zaman penjajahan Belanda di awal abad ke-19, ketika nama Indonesia bahkan belum dilahirkan, memang membuat kepeloporannya sebagai perintis seni rupa modern Indonesia kurang diketahui. Terlebih koleksi lukisan Raden Saleh yang kini dihargai hingga puluhan miliar rupiah sangat jarang dipamerkan di tanah air. Kumpulan lukisan dan gambar karya Raden Saleh baru dipamerkan secara tunggal di Indonesia pada Juni 2012 lalu di Galeri Nasional Jakarta. Meski sosoknya kurang dikenal, salah satu karya terpenting Raden Saleh yakni lukisan bersejarah Penangkapan Diponegoro sangat tersohor di Indonesia dan melahirkan banyak tafsir. Dari tafsir yang menuduh Raden Saleh sebagai pendukung kolonialisme hingga tafsir sebaliknya yang menyebut lukisan itu sebagai bentuk kritik Raden Saleh terhadap praktek kolonialisme Belanda terhadap tanah Jawa atau Nusantara. Raden Saleh Syarif Bustaman lahir di Terbaya, Semarang pada tahun 1811 dari pasangan peranakan Arab Jawa, Said Hussein bin Alwi bin Awal dan Raden Ayu Syarif Hussein. Sejak kecil Raden Saleh tinggal bersama pamannya Raden Adipati Surahadi Menggolo, seorang bupati Semarang yang terkenal terpelajar. Sang paman pernah membantu Stamford Raffles
menerjemahkan sejumlah teks dari kanon sastra klasik Jawa yang beberapa diantaranya digunakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu sebagai bahan menulis buku terkenalnya The History of Java. Pada 1822, Raden Saleh didaftarkan belajar di sebuah sekolah bangsawan pribumi yang baru dibuka di Cianjur, Jawa Barat. Berkat keluasan pergaulannya, Raden Saleh yang bakat menggambarnya sudah terlihat sejak masih muda bisa berkenalan dan belajar kepada H. Payen, pelukis Belgia yang didatangkan pemerintah Hindia Belanda untuk melukis pemandangan Nusantara. Pada tahun 1829, atas saran Payen, pemerintah Hindia Belanda mengirim Raden Saleh ke negeri Belanda untuk belajar seni lukis. Pengalaman belajar serta hidup di negeri Belanda dan sejumlah negara Eropa lain kelak sangat mempengaruhi gaya melukis dan pemikiran seorang Raden Saleh. Petualangan hidup Raden Saleh di Eropa dimulai di negeri Belanda. 5 tahun pertamanya di Eropa digunakan Raden Saleh untuk belajar banyak hal. Dari memperdalam bahasa Belanda hingga belajar teknik melukis potret pada pelukis istana kerajaan Belanda, Cornelis Cruyssman, serta belajar melukis tema pemandangan pada Andries Schelhout. Perlahan, nama Raden Saleh mulai dikenal masyarakat Belanda. Selain berkesempatan menggelar pameran di Den Haag, ia juga kerap diminta melukis potret sejumlah anggota kerajaan dan para pejabat Belanda. Pada tahun 1839, pemerintah Belanda mengirim Raden Saleh untuk melakukan perjalanan artistik ke sejumlah negara Eropa. Ia berkunjung dan menetap beberapa bulan di Düsseldorf, Frankfurt, dan Berlin, Jerman, sebelum kemudian mengunjungi Dresden dan jatuh cinta dengan kota itu. Raden Saleh memutuskan tinggal di Dresden hingga sekitar 5 tahun di kota itu. Di Dresden pula, ia menjadi tamu kehormatan kerajaan Jerman. Kehadirannya diterima baik kalangan bangsawan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raden Saleh merasa diperlakukan sederajat sebagai manusia. Situasi ini membuatnya leluasa menemukan ekspresi artistik dan rasa percaya dirinya sebagai seniman. Raden Saleh juga tak ragu menunjukkan identitasnya sebagai orang Asia, orang Jawa, serta sebagai seorang Muslim. Raden Saleh menjalin persahabatan erat dengan seorang bangsawan terpandang bernama Mayor Sere. Salah satu jejak persahabatan Raden Saleh dengan keluarga Mayor Sere bisa dilihat pada bangunan musola yang dibangun keluarga Sere di kawasan Mayen. Musola itu memang dibuat untuk menghormati Raden Saleh. Di musola ini terdapat tulisan Raden Saleh dalam bahasa Jawa dan Jerman berbunyi, "Hormati Tuhan, cintai manusia." Terdorong oleh jiwa artistiknya, pada tahun 1845 Raden Saleh pergi ke Prancis dan menetap selama 5 tahun. Di kota pusat kesenian Eropa itu, wawasan seni dan pengetahuan Raden Saleh kian bertambah. Ia banyak menyerap pengaruh gaya romantik pelukis legendaris Prancis, Eugène Delacroix, yang kerap menonjolkan unsur drama dalam lukisan-lukisannya. Pada 1846, bersama pelukis terkenal Prancis, Horace Vernet, Raden Saleh tinggal beberapa bulan di Aljazair. Di daerah koloni Prancis ini, Raden Saleh mendapat ilham untuk melukis adegan perkelahian hewan-hewan buas yang menjadi salah satu tema favorit lukisan-lukisannya. Pulang dari Eropa dan tinggal di Batavia, Raden Saleh yang bekerja sebagai pelukis dan konservator lukisan pemerintah kolonial Hindia Belanda merasa terasing dengan lingkungannya. Sebagai seorang yang menyerap budaya dan pendidikan Eropa, oleh orang-orang Belanda di Nusantara, dia tetap dianggap sebagai seorang pribumi yang tidak sederajat dengan orang Eropa.
Sementara saat harus bergaul dengan warga pribumi, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, Raden Saleh juga kesulitan mendapatkan lawan bicara yang bisa mengimbangi tingkat pengetahuan dan pendidikannya. Kondisi ini membuatnya sangat kesepian. Pada tahun 1855, Raden Saleh menikah dengan Constantia Wickenhagel, seorang janda kaya asal Jerman. Pasangan ini kemudian membangun rumah megah di kawasan Cikini. Rumah cantik yang diilhami gaya arsitektur istana Kallenberg, di mana Raden Saleh pernah tinggal saat di Jerman itu, kini masih berdiri dan menjadi bagian dari komplek rumah sakit PGI. Sayangnya, perilaku diskriminatif yang diterima Raden Saleh kemudian menyebabkan ia bercerai dengan Konstantin. Praktik diskriminasi yang dirasakan Raden Saleh mendorongnya menciptakan sejumlah karya lukis yang mengekspresikan kritik atas kolonialisme yang dilakukan Belanda di bumi Jawa atau wilayah Nusantara lainnya. Nuansa kritik ini menurut sejumlah pihak misalnya terasa pada lukisan penangkapan di Ponorogo, sebuah banjir di Jawa, dan pertarungan antara banteng dan singa. Pada tahun 1867, Raden Saleh menikah dengan Raden Ayudani Dirja, gadis bangsawan dari Keraton Yogyakarta, dan pindah ke Buitenzorg atau Bogor. Menjelang akhir hayatnya, Raden Saleh sempat ditahan oleh penguasa kolonial Belanda karena dituduh mengilhami pemberontakan gerakan Ratu Adil di Kerawang dan Bekasi pada tahun 1867. Di perjalanan hidupnya diwarnai kekecewaan dan kesepian, hidup Raden Saleh yang dilandasi semangat romantik dan ide kemanusiaan tetap menjadikan dirinya sosok yang dicintai dan dikagumi. Saat ia meninggal pada 23 April 1880, lebih dari 2.000 orang yang berasal dari berbagai etnis dan kebangsaan mengantarkannya ke pemakaman di Kampung Empang, Bogor. Meski meninggal saat ide-ide kebangsaan Indonesia belum dikenal, bibit-bibit semangat cinta tanah air yang ditunjukkan Raden Saleh mengilhami banyak kalangan. Tak berlebihan kiranya bila sastrawan Pramoedya Anantatur pernah menyebut Raden Saleh sebagai individu nasional pertama di Nusantara.